Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa melalui bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa, dengan salat malam dan melantunkan tilawah Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebab untuk diampuninya dosa-dosa kita dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka berbahagialah Anda yang tatkala di bulan Ramadan Anda menyisihkan waktu untuk baca Al-Qur'an. Berbahagialah Anda yang tatkala di bulan Ramadan mau berletih-letih untuk salat malam mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Anda yang tatkala di bulan Ramadan meneteskan air mata karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul kita telah memberikan kabar gembira, barang siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan telah berlalu. Bulan suci telah berlalu. Sekarang datang bulan-bulan yang lain. Dan ingat, hendaknya kita tidak hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah Tuhan yang menguasai bulan-bulan yang lain. Para salaf berkata, "Bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan." Sungguh celaka suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya hikmah dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, sekarang apakah setelah bulan Ramadan kita masih bertakwa? Ini yang menjadi ujian bagi kita. Sekarang belenggu-belenggu syaitan telah dilepaskan. Syaitan mulai mudah untuk menggoda Bani Adam. Maka 11 bulan ini, apakah kita bisa menjaga ketakwaan yang telah diraih tatkala bulan Ramadan? Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara perkara yang penting yang perlu disampaikan adalah bagaimana menjaga amalan kita agar tidak rusak dan agar tidak gugur. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu fil amal, wa innama sya'nu fil amal fi hifdzil amal fil amal an yahfazahu mimma yufsiduhu aw yuhbituhu." Beliau berkata, bukanlah perkara yang penting adalah dengan banyaknya beramal, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga amal kita agar tidak rusak dan tidak gugur. Di sana ada perkara-perkara yang hendaknya kita jauhi karena perkara-perkara tersebut bisa merusak amalan kita atau bisa menggugurkan amalan kita. Di antara perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad di antara kalian, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, maka amalan-amalannya akan gugur dan baginya azab yang pedih di neraka jahanam. Kemudian juga di antara yang menggugurkan amalan adalah berbuat syirik. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya akan gugur meskipun dia telah beribadah selama 60 tahun. Meskipun dia salat, meskipun dia berhaji, meskipun dia bersedekah,
meskipun dia banyak melakukan kebajikan, namun jika dia meninggal dalam kondisi syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik besar, maka seluruh amalannya akan gugur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah di neraka jahanam, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat kesyirikan, dan Rasulullah SAW tidak akan berbuat kesyirikan, akan tapi Allah memperumpamakan seandainya Muhammad SAW yang merupakan makhluk paling mulia, manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, seandainya Rasulullah SAW terjerumus dalam kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, sungguh benar-benar akan gugur amalan wahai Muhammad, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia merasa aman jika dia berbuat kesyirikan? Dia merasa aman bahwasanya amalannya tidak gugur, akan gugur, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang bisa menggugurkan amalan atau membatalkan amalan adalah riya, beramal soleh dengan mengharapkan pujian kepada manusia, beramal soleh dengan mengharapkan penghormatan dari manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanya kepada Nabi SAW, apakah syirik asghar? Syirik kecil, kata Nabi SAW, ar-riya, yaitu beramal soleh supaya dilihat oleh orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Penampakannya seakan-akan dia beramal soleh karena Allah, namun dia menyimpan penyakit dalam hatinya. Dia beramal soleh ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Ada seorang berdiri kemudian dia salat. Kemudian dia bagus-baguskan salatnya tatkala dia tahu ada orang yang lihat dia sedang salat. Orang ini menghiasi ibadahnya bukan karena Allah, memperpanjang salatnya bukan karena Allah, mengindahkan lantunan bacaan Qur'annya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena supaya dipuji oleh manusia. Oleh karenanya sungguh menyedihkan kondisi orang yang riya, yang beramal soleh karena ingin dipuji oleh manusia. Sungguh dia lebih mendahulukan untuk memperoleh pujian manusia dan dia meninggalkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mementingkan ya ganjaran dunia dan meninggalkan ganjaran akhirat. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengagungkan manusia yang penuh dengan kehinaan. Dia berharap mendapatkan ganjaran di dunia dengan pujian dan meninggalkan ganjaran yang Allah berikan di akhirat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ya perkara yang membahayakan yang bisa menjerumuskan orang dalam riya, ingin dipuji, yaitu adalah perbuatan sebagian orang yang sering memposting atau menunjukkan amalan ibadah dia. Tatkala dia berhaji kemudian dia memfoto dirinya. Tatkala dia depan Ka'bah dia pun foto dirinya. Ya. Tatkala dia sedang berdoa dia foto dirinya. Tatkala dia sedang baca Al-Qur'an dia foto dirinya. Kemudian dia pajang di media-media sosial. Ya, seandainya niatnya untuk motivasi, alhamdulillah. Tapi dikhawatirkan niatnya adalah untuk dipuji, untuk dikomentari, untuk memamerkan ibadah dia. Sama seperti orang yang berhaji kemudian hanya ingin dipanggil Pak Haji. Rugi. Dia sudah mengeluarkan uang begitu banyak. Puluhan juta dia keluarkan. Menanti masa penantian untuk bisa berhaji. Lantas hanya ingin supaya dikatakan Pak Haji. Supaya dihormati oleh masyarakat. Maka amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia melakukannya bukan ikhlas karena Allah tapi karena riya. Dan di akhirat kelak Allah akan menghinakan orang-orang yang riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang riya, sekarang kalian di akhirat pergilah kalian minta pahala pada orang-orang yang dahulu kalian harapkan pujiannya. Kalian dahulu beramal tidak karena aku, tapi kalian beramal agar mengharapkan pujian dari manusia. Cari pahala sama mereka. Apakah kalian akan mendapatkan balasan? Jawabannya tentu tidak.
Di antara perkara yang menggugurkan amalan adalah pergi ke dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yauman." Barang siapa yang pergi ke dukun atau para normal kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini perkara yang sangat mengerikan tatkala kita melihat bagaimana dukun-dukun sangat laris di tanah air kita. Ya, hampir setiap kota ada dukunnya, bahkan mungkin hampir setiap kecamatan ada dukunnya. Dukun sangat banyak dan orang-orang banyak percaya kepada dukun. Padahal kita tahu bagaimana seringnya dukun-dukun tersebut tidak berpendidikan. Bagaimana kita sangat sedih melihat ada orang yang sarjana kemudian percaya kepada dukun yang tidak lulus SD. Di mana akal mereka? Tidakkah mereka takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Barang siapa yang datang ke dukun, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan ini berlaku juga bagi orang-orang yang membaca ramalan-ramalan bintang. Sungguhnya ramalan-ramalan bintang adalah bentuk dari perdukunan. Maka hati-hati jangan sampai kita membaca ramalan-ramalan bintang, apalagi memasukkan buku-buku ramalan bintang atau majalah-majalah yang berisi ramalan bintang ke dalam rumah kita. Tidak boleh kita baca sama sekali karena ini adalah salah satu bentuk dari bentuk perdukunan. Barang siapa yang mempercayainya, membacanya, ya, maka dikhawatirkan dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Adapun seorang yang percaya kepada perkataan dukun, ini sekedar datang bertanya-tanya sudah tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau percaya maka lebih parah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian mempercayai apa yang dia kabarkan, maka dia sungguh telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang membatalkan amalan, menggugurkan amalan adalah minum khamr. Minum khamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam tuqbal salatu 40 sabahan." Barang siapa yang minum khamr maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan sungguh ya merugi orang yang minum khamr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr di akhirat kelak. Ya. Dia tidak akan minum khamr di akhirat kelak. Dan ini hukuman bagi orang yang menyegerakan kenikmatan di dunia, dia tidak akan merasakan kenikmatan tatkala di akhirat kelak. Sungguh aneh seorang yang diberi kenikmatan akal, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menghilangkan akalnya dengan minum khamr sehingga masuklah dia dalam rombongan orang-orang gila. Apakah dia ridha tatkala dia disamakan dengan orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak berakal? Namun demikianlah tatkala syahwat sudah memenuhi diri seorang, maka dia tidak peduli, dia pun minum khamr demi untuk mendapatkan kenikmatan sementara dan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Di antara hal yang membatalkan amalan soleh adalah meninggalkan solat asar. Secara umum meninggalkan solat adalah dosa besar. Terlebih-lebih lagi solat asar. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan solat asar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah solat-solat, terutama solat al-wusta, yaitu solat asar. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man taraka solat al-asri, habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan solat asar, maka akan gugur amalannya. Sungguhnya menjaga solat asar merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang solat 2 waktu, itu solat subuh dan solat asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan solat asar salah satu dari 2 solat yang merupakan sebab seorang akan merasakan kenikmatan indahnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamar lailatal badri." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di malam bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan, kalian tidak akan dorong-dorongan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Ini dalil bahwasanya menjaga salat asar merupakan sebab seorang mendapatkan kenikmatan mandang wajah Allah pada hari kiamat kelak. Dan hati-hati, betapa banyak orang yang
bermudah-mudah meninggalkan salat asar. Terutama orang-orang yang bekerja di siang hari. Tatkala mereka pulang kelelahan, lantas mereka tidur sehingga ketinggalan salat asar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang membatalkan amal soleh adalah alman. Alman yaitu mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit infak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan mengganggu orang yang kalian bantu. Oleh karenanya jika kita memberi bantuan kepada orang lain, kita lupakan, jangan kita ungkit-ungkit, menyakitkan hatinya. Sehingga tatkala kita mengungkit-ungkit, amalan sedekah kita hilang, bahkan kita diancam dengan azab yang pedih. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun azim. 3 golongan yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya kata Nabi SAW al-mannan, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit amalan, suka mengungkit-ungkit sedekah yang dia berikan. Sungguh sakit hati si miskin tatkala kita ungkit-ungkit, kita mengatakan, bukankah saya pernah bantu engkau? Bukankah saya pernah meringankan bebanmu? Bukankah saya pernah melunaskan hutangmu? Bukankah saya pernah membantumu dan bantu? Maka ini menggugurkan amalan kita. Maka jadilah kita seorang tatkala berinfak tidaklah mengharap kecuali ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan orang-orang kaum mukminin penghuni surga yang mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh dari kalian perkataan terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Kemudian di antara hal yang bisa membatalkan amalan saleh yaitu mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian, perkataan kalian di hadapan Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian satu dengan yang lainnya. Antahbatu a'malukum, akan gugur amalan-amalan kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian dalam kondisi tidak sadar. Kata para ulama, kalau Nabi SAW masih hidup, lantas kita berkata-kata keras di hadapan Nabi atau suara kita mengungguli suara Nabi bisa membatalkan amalan kita, bagaimana lagi bukan hanya sekedar mengeraskan suara, bahkan menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara yang sangat menyedihkan. Sebagian orang tatkala kita datangkan hadis yang sahih, kita mengatakan Rasulullah SAW mengatakan demikian, maka dia mengatakan saya tidak percaya, saya lebih percaya terhadap perkataan ustaz saya lebih percaya terhadap perkataan syekh saya lebih percaya terhadap perkataan guru saya. Maka dia mencampakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu Rasulullah SAW telah berkata dalam hadis yang sahih. Kemudian dia tolak hadis tersebut. Kita khawatir orang seperti ini akan digugurkan amalannya, Kita tahu bahwasanya para ulama memiliki kedudukan yang mulia. Akan tapi tidak ada yang maksum. Apa perkataan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr." Setiap orang siapapun dia juga dia, maka bisa ditolak perkataannya dan bisa diterima perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia maksum, perkataannya harus kita terima. Maka seorang jangan beragama dengan hawa nafsunya. Jangan seorang beragama dengan mengedepankan syahwatnya, sehingga tatkala datang hadis-hadis yang sahih maka dia tolak dengan berdalil dengan perkataan syekh atau perkataan guru atau perkataan ustaz, maka ini bisa menggugurkan amal solehnya. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, di antara hal yang menggugurkan amalan soleh adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengkisahkan 2 orang dari Bani Israel. Yang satu rajin beribadah dan yang satu malas beribadah, tukang maksiat. Maka temannya yang rajin beribadah senantiasa menasihati teman yang tukang maksiat dengan mengatakan, "Ya hadza aqsir." Dia mengatakan, "Wahai sahabatku, berhentilah kau dari bermaksiat." Maka saudaranya tidak peduli, tetap aja bermaksiat. Suatu hari ketemu lagi, dia menasihati lagi temannya dan mengatakan, "Ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah kau dari maksiat." Namun dia tidak mau berhenti dari maksiat. Sampai suatu hari dia melakukan dosa yang cukup besar, maka temannya pun
cukup emosi dan dia mengatakan, "Ya hadza aksir, wahai fulan, berhentilah dari maksiat." Maka yang ditegur berkata, "Khallini wa rabbi." Abu Ista alayya raqiba, dia mengatakan, "Biarkan aku dengan Allah, bukan urusanmu negur-negur aku." Apakah Allah mengutus engkau sebagai rasul yang tukang mengawasiku? Rupanya yang melakukan maksiat juga emosi dan dia menyampaikan perkataan yang kasar, yang menyakiti hati orang yang soleh tadi. Dia mengatakan, apakah Allah mengutus engkau sebagai pengawasku? Kok negur-negur aku terus? Biarin urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkataan pelaku maksiat ini salah. Salah. Namun orang yang soleh ini lebih salah lagi. Tatkala dia mendengar perkataan pelaku maksiat ini, maka dia pun menggunakan otaknya, kemudian dia berkesimpulan orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menurut dia, saya sudah negur dia berkali-kali. Namun dia tidak mau dengar, sekarang malah ngomong seperti ini. Apa kata dia? Lan yaghfirallahu lak, Allah tidak akan ampuni engkau. Tatkala dia mengucapkan satu vonis kalimat yang berbahaya, Allah tidak akan mengampuni engkau. Berarti dia telah menyempitkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini pelaku maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mencabut nyawa kedua orang ini, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang berani-berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Wa qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia. Wa ahbattu amalak, dan aku menggugurkan amalanmu. Maka orang soleh ini dimasukkan dalam neraka jahanam, pelaku maksiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan kita sampai tatkala emosi kemudian kita mengucapkan perkataan-perkataan yang melebihi ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala meriwayatkan hadis ini dia berkata, "Takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa ukhra." Orang ini telah mengucapkan satu kalimat saja yang akhirnya dia pun merugikan dunianya, menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak dan mengurangi atau menggugurkan amal ibadah kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil al kufra wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aqimus shalah.